Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah riset operasi 1, yaitu review jurnal. Berjudul Implementasi Linear Programming, Metode Simplex pada Home Industry. Dilanjut dengan penulis, yaitu Lina Nurmayanti dan Ajat Sudrajat. Jurnal menggunakan jurnal manajemen, volume dan halaman, volume 13, nomor 3, tahun 2021. Lalu ada reviewer, ada M. Pradipa Fonalviano, Muhammad Fauzi Gunawan, Rehan Hardinata Saputra, dan saya Sozardi Rehan Rahmadi. Review jurnal ini dibuat pada tanggal 6 Mei 2024. Selanjutnya, ada latar belakang yang akan dilanjut oleh Pradipa. Latar belakang. Home Industry Hasanah Sari merupakan salah satu pelaku usaha berskala kecil dalam bidang makanan yang terletak di daerah Cilamaya Wetan, Karawang. Hasanah Sari menjual berbagai produk roti dan aneka kue, dengan produk utama yang paling laris di pasaran adalah produk roti kasur dan bolu gulung. Karena usaha yang dijalankan masih tergolong dalam bentuk usaha kecil, Hasanah Sari dalam melakukan perencanaan produksi hanya dengan menggunakan perkiraan, sehingga pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti berapa banyak produk roti kasur dan bolu gulung yang harus diproduksi dengan optimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Namun dengan ketersediaan bahan baku yang terbatas, sehingga hal ini tentunya menjadi masalah optimasi bagi Home Industry Hasanah Sari, di mana pihak pelaku usaha perlu untuk menerapkan strategi produksi agar dapat memaksimalkan keuntungan dari penjualannya. Dilanjut oleh Fauzi. Untuk dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, maka Home Industry Hasanah Sari perlu untuk mengoptimalkan jumlah produksi pada produknya, khususnya pada produk roti kasur dan bolu gulung, di mana hal ini dapat diketahui melalui alternatif linear programming. Salah satunya menggunakan metode simplex. Metode simplex adalah salah satu pendekatan dalam memecahkan permasalahan linear programming yang memiliki dua atau lebih variabel keputusan, di mana dalam menentukan kombinasi optimal dilakukan melalui iterasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai yang optimum dalam masalah optimasi yang meliputi memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Terdapat penelitian relevan mengenai implementasi linear programming metode simplex, diantaranya Anggun Mega Mentari 2018 dengan judul Optimasi Keuntungan Menggunakan Linear Programming Simplex berbantu software Lindo pada Home Industry Bintang Bakery di Sukarame, Bandar Lampung. Kemudian akan dilanjut dengan Rehan Hardinata. Ya, di sini saya selanjutkan, terdapat penelitian relevan mengenai implementasi linear programming metode simplex, di antaranya Anggun Mega Programming Mentari tahun 2018 dengan judul Optimasi Keuntungan Menggunakan Linear Programming Metode Simplex berbantu software Lindo pada industri bakery di Sukarame, Bandar Lampung. Alat ini menggunakan metode simplex dengan alat bantu software Lindo. Penelitian ini terdapat 3 variabel,
keputusan yaitu Bintang Bakery Rasa S1, Bintang Bakery Tower S2, dan Bintang Bakery Kasur X3 dengan 3 fungsi kendala yaitu bahan baku, mesin produksi, dan tenaga kerja. Hasil penelitian ini memperoleh keuntungan maksimum dari hasil keseluruhan penjualan dalam periode 1 bulan. Selain itu, penelitian oleh Rumenta et al. Tahun 2020 dengan judul menghitung keuntungan maksimal dari penjualan roti Ambon gulung dengan menggunakan metode simplex dan software POM-QM. Alat analisis menggunakan metode simplex dengan alat bantu software POM-QM. Penelitian ini terdapat 2 variabel keputusan yaitu roti Ambon gulung sapi dan roti Ambon gulung ayam dengan 2 fungsi kendala yaitu banyak box dan berat box. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan Sojardi Rehan Rahmadi. Hasil penelitian ini memperoleh keuntungan maksimum atau optimal, sedangkan penelitian relevan lainnya adalah penelitian oleh Saryoko dengan judul metode simplex dalam optimalisasi hasil produksi. Alat analisis menggunakan metode simplex dengan dibantu software POM-QM. Penelitian ini terdapat 2 variabel keputusan yaitu kue panada sebagai X1 dan bola-bola rogot sebagai X2. Dengan 2 fungsi kendala bahan baku yaitu tepung terigu dan telur ayam, hasil penelitian ini memperoleh keuntungan maksimum optimal dari kombinasi jumlah produksi kue panada dan bolu-bolu rogot. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi linear programming menggunakan metode simplex, sehingga diperoleh keuntungan maksimum pada home industry Kasanasari, Karawang. Selanjutnya akan dilanjut oleh Pradiva. Baik, berikutnya ada isi dan pembahasan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode simplex linear programming dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan pada industri rumah tangga, serta menyelesaikan masalah optimasi produksi di home industry Kasanasari, Karawang. Analisis data menggunakan program linear metode simplex secara manual menunjukkan hasil optimasi keuntungan sebesar Rp3.500.000 dengan memproduksi sate taichan dada sebanyak 36 porsi dan sate taichan kulit sebanyak 54 porsi. Kenaikan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp250.000. Hasil ini menunjukkan bahwa metode simplex linear programming dapat membantu industri rumah tangga dalam meningkatkan keuntungan dengan cara memaksimalkan produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode simplex linear programming dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi, termasuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Dengan menggunakan software seperti Lindo, industri rumah tangga dapat dengan cepat dan tepat menyelesaikan masalah optimasi dan mencapai hasil yang optimal. Dalam kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri dapat membantu meningkatkan keuntungan dengan cara memaksimalkan produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Hasil ini memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk industri rumah tangga dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzi. Berikut ada kesimpulannya. Hasil perhitungan optimasi keuntungan linear programming menggunakan metode simplex didapatkan hasil optimal bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum
Home Industri Kasanasari Karawang harus memproduksi roti kasur sebanyak 103,93 unit, dibulatkan menjadi 104 unit, bolu gulung sebanyak 103 unit dibulatkan menjadi 103 unit, sehingga keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 4.135.000 dari hasil keseluruhan penjualan dalam satu kali produksi atau per hari, sehingga akumulasi keuntungan maksimum dalam periode 1 bulan 30 hari adalah sebesar 124 juta. Dari hasil keseluruhan penjualan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memaksimumkan keuntungan dalam optimasi hasil produksi dapat dilakukan melalui implementasi linear programming metode simplex, sehingga hasil perhitungan menggunakan metode simplex menunjukkan banyaknya jumlah produksi optimum yang dapat diproduksi yang mencapai keuntungan yang maksimum. Kemudian akan dilanjutkan dengan Rehan. Di sini kita ada 4 kekuatan penelitian, yaitu yang pertama menggunakan metode simplex dalam linear programming untuk menyelesaikan masalah optimasi produksi pada industri rumah tangga yang membantu dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan produksi. Yang kedua di sini menyajikan contoh aplikasi praktis dari metode simplex dalam industri rumah tangga yang memungkinkan penggunaan metode ini dalam berbagai industri kecil dan menengah. Lalu yang ketiga di sini menunjukkan bagaimana metode simplex dapat membantu dalam menemukan kombinasi optimal produksi memaksimumkan keuntungan sangat relevan yang memiliki sumber daya terbatas. Dan yang keempat di sini menyajikan hasil yang spesifik dan dapat diaplikasikan seperti meningkatkan keuntungan sebesar 3.500.000 dengan memproduksi sate taichan dada sebanyak 36 porsi dan sate taichan kulit sebanyak 54 porsi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Sojardi Rehan. Baik, selanjutnya ada kekurangan penelitian, yang mana yang pertama ada keterbatasan data. Penelitian ini hanya menggunakan data dari satu industri rumah tangga, Kasanasari Karawang, sehingga hasilnya tidak dapat diaplikasikan secara umum pada industri rumah tangga lainnya yang memiliki kondisi operasional yang berbeda. Yang kedua, ada keterbatasan variabel. Penelitian ini hanya mempertimbangkan 2 variabel keputusan, yaitu jumlah produksi optimum dari masing-masing produk, sehingga tidak dapat menangkap kompleksitas yang terkait dengan variabel lain seperti biaya produksi, biaya bahan baku, dan biaya lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan produksi. Serta yang ketiga atau yang terakhir, ada keterbatasan generalisasi. Penelitian ini hanya berfokus pada industri rumah tangga dan tidak dapat diaplikasikan secara langsung pada industri besar yang memiliki struktur organisasi dan proses produksi yang lebih kompleks. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.